Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Kriawan, ketemu lagi di Ngobrol Santai bersama Askrina tentang pameran Undagi dan dunia kriya. Kita di sini ketemu dengan Bapak Zainuri, seorang akademisi kriya dan seorang kriawan tentunya. Kita pengen ngulik nih Pak, beberapa hal yang mungkin menjadi perbincangan kami di Panitia Undagi. Mungkin flashback ke belakang tentang aktivitas pameran kriya yang mungkin Bapak alami, kemudian sampai ke beberapa pameran dan pameran Undagi yang kabarnya nama Undagi itu inisiatif dari Pak Zainuri. Itu terinspirasi dari apa, atau mungkin waktu itu memunculkan nama Undagi spontan atau seperti apa? Monggo bercerita. Langsung ke Undagi aja ya. Jadi begini, nama Undagi itu kan kita digelitik oleh Prof. Timbul. Pertama kali dia konsultasi pada saya, Ahmad Zainuri kok dikonsultasi, gimana tuh Prof? Tapi saya tidak menemukan Pak Zainuri, betul. Oke. Nah, anak saya tuh melihat pameran arsitektur ITB di Jerman. Nah, terus judul pamerannya apa? Judul pamerannya itu seni pertukangan. Kan mengagetkan. Ya. Di Jerman, Pak. Di Jerman, kok seni pertukangan? Itu gimana Pak Zainuri? Nah, seni pertukangan itu kan sudah punya kriya sejak dulu tuh. Yang namanya seni pertukangan itu sudah punya kriya sejak dulu. Di jurusan kriya itu dulunya seni pertukangan. Kok diambil ITB? Gimana Pak Zainuri? Apa masih ada kata lain? Ada, tapi ya kalau saya mengatakan Undagi di sini itu setengah Sangsekerta dan setengah keraton. Yang saya utarakan ini ada kaitannya dengan tokoh-tokoh kriya di keraton. Itu mengatakan keundagian seperti Romo Weknya Widakto. Itu kan tokoh kriya di keraton. Itu mengatakan bahwa yang namanya keundagian itu adalah craftsmanship yang tinggi. Semua total. Jadi Undagi itu bukan setengah-setengah. Nah, kemarin saya kan menghadiri perayaan Askrina di Dewi Gumi itu. Nah, saya mau ngomong malah tidak jadi. Nah, permasalahannya begini. Permasalahannya itu, kenapa kriawan itu tidak bisa berkarya total? Dari dia membuat satu rancangan sampai finishing. Membuatnya sampai finishing. Jadi total. Semua dikerjakan oleh satu orang. Nanti saya kasih contoh. Ada contohnya di sini. Bukan berarti kalau saya tuh bekerja berkecimpung di dalam rumah. Rumah ini juga saya bikin sendiri selama 2 tahun. Sang Undagi. Nah, Undagi itu di situ. Tapi sampai finishing, sampai bisa semua. Dari merancang semua. Bisa kita lakukan. Nah, kemudian apakah Undagi itu terus langsung lahir begitu saja? Mestinya punya proses. Makanya tadi yang dikatakan sebagai apa tadi yang terkait dengan pameran-pameran yang dulu itu, kok ini pameran besar. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya. Cuma permasalahannya kok kayaknya kita itu tidak punya judul yang lebih
lebih pas dengan itu. Nah, kita juga ini sudah menemukan satu judul yang bagus, undagi. Jadi keundagian adalah suatu keterampilan yang tertinggi di antara orang berkarya di dalam kekriaan. Jadi undagi itu tidak hanya di dalam yang kecil-kecil sampai yang gede pun itu masih bisa dikatakan sebagai satu yang bersifat undagi. Nah, untuk itu ketika saya mendengarkan orang kriya itu tidak harus berkarya dari awal sampai akhir juga tidak mampu. Siapa yang mengatakan tidak mampu? Harusnya mampu. Kenapa? Karena sebagian dilaksanakan dan dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini kan termasuk kalau saya mengatakan, makanya saya jadi tidak enak itu ngomongnya di sana itu masalahnya sudah begitu. Nah, kenapa orang tidak berpikir yang lebih luas lagi? Ya, ke satu sistem pendidikan sekarang itu orang itu harus kreatif dulu. Justru salah menurut ahli pendidikan dunia yang sekarang ini. Yang pertama itu bukan kreatif, tapi keriting. Mencipta. Create. Namanya berpikir kritis. Keriting Keritingnya keriting tresna. Keritingnya bulat. Keriting bulat. Jadi berpikir itu apa, Pak? Berpikir Thinking. itu thinking. Berarti Critical thinking yang pertama. Jadi pertama itu critical thinking, bukan kreatif. Jadi orang yang diberi pelajaran kreatif lebih dulu, semuanya akan melenceng, gagal kebanyakan. Jadi teroris, jadi ini. Karena apa? Dia terlalu kreatif menciptakan suatu hal-hal yang lebih berbahaya dan dia tidak tahu judulnya. Dia tidak bisa berpikir kritis. Jadi yang pertama menurut ahli-ahli pendidikan dunia yang sekarang critical thinking dulu, baru kreatif. Setelah kreatif ada 4 ini gandengannya. Setelah kreatif itu ada tadi yang dikatakan collaboration. Jadi collaboration itu dia itu menampung. Misalnya orang Kentucky datang ke Indonesia mau buka ayam goreng, tidak usah membawa ayam dari Kentucky. Cukup dia ke Bantul, ke tempat ke tempat penjualan di kandang-kandang ayam itu, bekerja sama dengan itu, perlu kolaborasi. Jadi dia gampang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, makanya dari itu sebagian besar dari kita masih berpikir bahwa kreatif itu nomor 1, salah. Jadi yang terakhir itu communication. Sehebat apapun manusia itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang, dia akan mandek. Nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Susah. Misalnya mau makan aja, gitu, repot. Ngomong-ngomong, bukan lagi. Misalnya kamu sudah dilempar ke Hongkong sana atau kemana, kamu tidak bisa bahasa Inggris, mau makan aja repot. Nah, mau beli tiket juga repot. Ya, itu awal dari pemikiran kita tentang
Undagi. Ini tadi kan sebagai apa buntutnya itu seperti itu. Iya, iya. Jadi yang pertama Undagi adalah sebuah karya total tentang kekriaan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemungkinan hal-hal lain yang kemungkinan kalau sudah ada orang yang berpendapat lebih bagus lagi, kemungkinan itu juga bisa dilaksanakan. Karena sistem pendidikan dan sistem apapun yang sekarang di dunia ini kan serba berkembang ya, serba cepat. Tapi menurut saya itu yang lebih pas pada saat sekarang. Banyak teman-teman yang mengatakan, wah kamu itu tidak kreatif. Nah, pembelajaran tidak langsung ke kreatif ini. Bagaimana teknik, perlu metodologi, perlu macam-macam yang harus diberikan kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu bisa mengenyam seluruh keilmuan yang dia nantinya bisa melangkah lebih jauh lagi dan lebih maju. Ya. Terima kasih Pak Zemri. Kemudian ini saya menarik sekali tentang critical thinking, kemudian baru kreatif. Iya. Pertanyaannya sekarang dunia akademis yang saat ini, khususnya kekriaan, apakah itu sudah diterapkan? Nah ini yang masih belum. Sesuai pensiun ya. Dan itu pun istilah itu pun masih belum banyak orang yang tahu. Sistem pendidikan. Oke, kembali ke Undagi nih. Mungkin Pak Ketua, Pak Mas Rohmat ini bisa menjelaskan tentang kenapa ada tema Cokro Manggilingan dan nanti mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Oke, baik Pak. Jadi pertama ini Pak, karena suan ke sesepuh, kalau itu dijibai dan ketua. Iya. Kemudian dari perjalanan Undagi kan saya 1-2 juga mengikuti rekam jejaknya Pak Kurator sekaligus Pak Ketua Askrina. Kemudian ada kemandegan ini antara 1 dan 2 menuju ke ketiga yang hari ini kita sebut Undagi 2025. Itu kan kita baca bahwa karya-karya yang hadir di Undagi 1 dan 2 itu bagi saya bisa membaca lini masa waktu itu. Lalu kemudian kata yang tepat untuk itu apa sih kira-kira? Maka kita menemukan kata Cokro Manggilingan yang sangat lekat dengan Jawa, gitu, dengan filosofi Jawa, dan sangat real juga dengan hari ini, bahwa roda kalau nggak diputar kan nggak ketemu dengan Undagi 2025. Kalau berhenti rodanya itu, kalau pas kita di bawah repot apa? Jadi harus diputar terus. Maka roda-roda Cokro Manggilingan ini harus segera diputar agar Undagi 2025 itu terwujud. Nah, kita juga perlu tertuah dari Pak Zainuri tentang pandangan Bapak tentang Cokro Manggilingan sebagai penguat kami sebagai panitia dari Undagi. Nanti mungkin Pak Agus bisa menambahkan sebagai kurator, bisa menambahkan bagaimana sih menerjemahkan Cokro Manggilingan kepada interpretasi teman-teman seniman yang akan ikut pameran Undagi 2025, Pak. Monggo Pak. Sebetulnya yang namanya Cokro Manggilingan itu kan, cokro itu kan senjata dari Kresna yang bentuknya bulat di depan panah itu, dan dia bisa memutar. Siapa yang terkena itu akan hancur. Karena Cokro Manggilingan, karena selalu berputar. Orang Jawa punya pengertian lain tentang satu alat atau senjata. Dia mengatakan bahwa yang namanya Cokro Manggilingan itu
ada apa? Ada yang tajam-tajamnya itu berapa titik itu, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping, dan seterusnya. Dan itu merupakan satu simbol kehidupan. Jadi simbol of life itu terkait dengan nasib seseorang. Ada kalanya kita itu menjadi orang yang hebat, Di atas. di atas, memimpin. Tapi ada kalanya kita itu di bawah, yang tidak punya posisi apapun, menentukan kehidupan pun kita tidak mau. Kita ke bawah, ke perintah, istilahnya. Kalau Cokro Manggilingan. Nah, pertama kali saya dapatkan itu setelah diisi terkait dengan kita dulu punya dekan Pak Karman namanya. Wah, itu kalau ngomong tuh mesti pakai Cokro Manggilingan. Itu. Kemudian saya berpikir, apa toh Cokro Manggilingan? Cokro Manggilingan itu adalah kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sebenarnya pemimpin itu kan ada yang di atas sekali berupa ini, yang di bawah sekali berupa tidak punya jabatan apapun. Tapi semua menjadi satu lingkaran kehidupan. Ya, kalau nggak balance Ya. antara yang atas dan bawah kan Ya. juga. Kalau semua di atas juga tidak mungkin, tidak ada tempatnya. Iya, Nah, ada bagusnya sih kita mengatakan bahwa Cokro Manggilingan itu adalah buah dari kehidupan yang harus kita terima secara ikhlas. Sebenarnya kata yang paling manis lagi itu adalah dalam agama itu ada lillahi ta'ala. Itu sebenarnya itu berawal dari senjata Cokro Manggilingan. ya, Kresna itu. Matur nuwun Pak Jainuri. Mungkin bisa dilanjut Pak Agus yang terkait dengan Cokro Manggilingan, kaitannya dengan karya seorang kriawan, kemudian yang mau kita tampilkan di Undagi. Monggo. Baik, terima kasih. Saya ucapkan ke Pak Jainuri, saya akan melanjutkan beberapa konsep ini yang harus saya terjemahkan menjadi suatu tujuan, baik peserta pameran maupun penyelenggara. Yang pertama, saya akan komentari dulu tentang Undagi. Undagi itu persis apa seperti yang dikatakan Pak Jainuri. Bentuk bakunya sudah disampaikan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan teman-teman kriawan, kita harus memasukkan suatu konsep baru atau konsep-konsep irisan yang nanti bersinergi dengan Undagi. Itu pertama. Contohnya misalnya begini. Kalau kita paksa menjadi suatu karya yang real bahwa itu Undagi, itu mungkin akan agak samar ya. Karena proses kehidupan berkarya sekarang juga sangat luas. Artinya bersinggungan dengan semua pihak dan semua konsep yang beraneka ragam. Maka waktu itu kata kuncinya adalah kriya yang berkarya yang melalui proses kebersamaan waktu, kemudian ditekuni secara konsisten, kemudian karya itu berimplikasi kepada orang banyak, kemudian bersinggungan juga dengan arsitektur tradisional, bersinggungan dengan beberapa hal yang di situ ada nuansa-nuansa ornamental, kemudian ada juga yang bersinggungan dengan beberapa proses keseriusan seorang kriawan sehingga dia membuat karya itu tidak hanya sekedar membuat saja, tetapi ada nuansa-nuansa atau pikiran-pikiran yang di situ adalah mempertahankan kriya. Nah, dari irisan-irisan itu maka kita bisa melewati Undagi di 1-2.
Kemudian sekarang kita benturkan lagi atau kita hadapkan lagi dengan yang namanya konsep cokro manggilingan. Dan ini sebenarnya semua karyawan melakukan itu. Artinya perputaran roda kehidupan ini membuat seorang karyawan itu bergejolak. Membuat suatu karyawan itu memikirkan saya sekarang mau berkarya apa, kemudian besok mau berkarya apa, kemarin kita berkarya apa. Nah, maka ujungnya adalah bahwa di Undagi 25 itu mestinya adalah karya-karya yang pada saat ini top di atas, di roda yang paling atas. Itu intinya itu. Tetapi itu juga harus kita terjemahkan dengan keadaan yang ada sekarang di dunia industri maupun dunia karyawan yang ada di Indonesia. Karena karyawan di Indonesia juga sekarang sudah banyak mengakomodasi teknik-teknik baru, barangkali ide-ide baru, kemudian konsep-konsep baru, dan itu sebenarnya merupakan putaran dari konsep lama ke konsep baru, nanti akan kembali lagi ke neo klasik atau kembali lagi ke neo apa gitu, yang kemudian nanti akan ketemu lagi menjadi baru. Nah, semuanya kalau menurut pengamatan saya yang sekian lama berkeliling di antara teman-teman, baik yang ada di Jepara, di kemarin di mana, Pekalongan, dan pertengahan minggu ini sampai minggu depan barangkali kita akan bergaul juga dengan teman-teman di Jogja, Solo, Bandung, dan lain sebagainya. Itu pada intinya ada suatu putaran kreativitas, ada suatu putaran proses yang ujungnya sebenarnya adalah menemukan sesuatu yang di atas itu akan menjadi lebih baik. Jadi secara visual memang kita agak sulit untuk mendefinisikan secara cakra manggilingan itu apa, tapi secara pemikiran kalau menurut pengamatan saya itu sudah merasuk dalam karyawan yang ada di Indonesia, karena konsep ini adalah konsep Indonesia banget. Jadi di negara barat tidak memakai itu, meskipun dia juga melakukan tapi tidak pakai nama itu. Nah, pakainya lini masa barangkali itu. Kira-kira kaitannya ke sana. Dan kemudian kita akan berusaha menampilkan sebaik mungkin, karena ini sudah terlalu lama kita tidak berpameran. Seperti yang dikatakan Pak Yenuri, barangkali periode setelah Undagi 2 sampai sekarang posisinya masih di bawah. Dan nanti setelah 25 ini kita sudah mulai merangkak posisi di atas. Dan mungkin 2027 atau 26 itu juga kita akan berpameran lagi ketika ada kesempatan dan sebagainya. Dan roda ini semoga berputar terus, semoga menghasilkan produk-produk unggulan, produk-produk yang baik, produk-produk yang kreatif, kemudian produk-produk pemikiran, terutama pemikiran kriya yang semakin modern. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Mas Agus. Kemudian kembali ke Pak Yenuri. Pak Yenuri yang mungkin sudah mengetahui sejarah Undagi dari pertama kedua, kemudian harapannya Pak Yenuri di Undagi 2025 ini seperti apa seorang karyawan yang mau menampilkan karya di Undagi 2025 seperti apa? Ya, kalau terkait dengan kekaryaan itu orang itu kan berbeda-beda, ya, move-nya di dalam kehidupan atau apa ya, mood-nya di dalam satu karya itu juga berbeda-beda. Apalagi seperti saya. Tapi kan itu seperti saya, bukan harapan saya. Kalau seperti saya itu sudah udzur. Tapi seperti harapan saya itu semua yang berkarya itu bisa langsung naik terus. Tetapi jangan dibatasi bahwa orang yang berkarya di dalam hasilnya yang di dalam Undagi ini jangan dibatasi, dia hanya berkarya sebagian. Ini menurut saya tidak profesional. Justru justru malah mundur. Saya tidak punya waktu untuk berkarya, kemudian saya membuat desain, lalu desain ini saya serahkan kepada tukang, kemudian dibuat oleh tukang itu.
bagus di dalam kekriaan, tapi di dalam peningkatan sebagai seorang undagi itu masih kurang. Contohnya, orang bikin keris di keraton, sekreatif apapun keris itu dia bentuknya tetap seperti itu. Ini kan bayangan kita. Tapi coba kita telaah lebih dalam lagi. Itu banyak sekali perubahan. Betul. Makanya kita hati-hati di dalam berbicara kepada generasi muda yang sekarang, yang notabene generasi yang sudah maju dan pinter-pinter, tidak seperti saya, karena memang itu sekarang itu sudah semuanya serba dibuka oleh dunia dan orang bisa melihatnya. Nah, mudah-mudahan yang cokro manggilingan itu putarannya seluruhnya di atas. Ya. Jadi karya top yang dimiliki oleh seseorang itu yang boleh dipamerkan. Ya. Nah, kalau karyanya masih ecek-ecek, yuk jangan dipamerkan, nanti memalukan Iya, kita. Pak Kurator. Ya. Siap. Cuma ini arah anu loh ya, harapan Ya, loh ya, ya. Makanya kalau karya saya sudah out of date, tapi karya generasi ini adalah karya orang-orang maju. Dikatakan karya apa lebih rendah nilainya dibanding dengan seni-seni yang lain, kalau saya tidak merasa rendah. Karena semua bisa untuk menopang kehidupan kita kok. Ternyata kita bisa hidup dengan karya. Oke, saya menangkap apa yang dikatakan Pak Zainuri. Saya tadi ngobrol dengan Mas Mujar juga. Ya. Ternyata di era 86-88 itu ada semacam breakthrough atau terobosan, terobosan pemikiran. Artinya begini, suatu karya kriya itu yang mungkin dulunya dianggap ini ornamental. Ya. Kemudian ada terobosan-terobosan yang kemudian disebut dengan kontemporer. Artinya Pak Zainuri sepaham dengan bahwa seorang kriyawan yuk bebas melakukan apapun gitu. Dengan krianya, dengan bahan apapun, kemudian dengan teknik apapun, atau mungkin pesan yang mau disampaikan melalui kriya itu sebebas-bebasnya gitu, atau gimana? Iya, kalau saya berkarya itu seperti ini. Bukan berarti saya menganut kebebasan karena saya tidak tahu tentang bagaimana kondisi praktis kita yang tidak maju. Kondisi praktis kita kan tidak maju. Mana orang yang bikin mebel dengan gini. Pada waktu saya pertama kali ditawari, Pak, bikin desain untuk MPR seperti ini. Kursi untuk MPR itu seperti ini. Kursi untuk DPR itu seperti ini. Kursi untuk sidang itu seperti ini. Semua saya bikinkan. Dan saya buat sampai jadi. Dan itu diterima. Berarti buat di DPR, MPR. Dari Jogja. Iya. Tapi Pak Zainuri. Iyalah, rancangannya saya dan membuatnya. Tapi yang melaksanakan itu kan CV Andriani. Ya. Pada waktu itu. Ya. Karena saya sudah di booking oleh sana. Iya. Dari Pak Menteri Perhubungan Rosmin Nuryadin itu pada waktu itu langsung disuruh bikin bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kelengkapannya, ornamennya tadi yang dikatakan ornamen itu bisa berdiri sendiri seperti itu. Dan kekhasan dari setiap anjungan di sana di bandara itu juga khas semua. Desainnya Pak Zainuri, Bang. Lah iyalah. Iya. Udah nomor 2 desainnya Pak Zainuri toh. Ampuh. Harus ketemu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Agus, monggo. Ya. Jadi yang dikatakan Pak Zainuri itu benar. Karena begini, di era tahun-tahun itu pembangunan di masa Orde Baru itu puncaknya adalah dibikin pada saat bikin bandara. Iya. Ada 3 bandara yang besar, yaitu Jakarta,
kemudian Jogja waktu itu, kemudian ada satu lagi Surabaya. Nah, para pengusaha yang bermain di situ banyak menggunakan jasa dari teman-teman Kria. Salah satunya Pak Yenuri, Pak Narno, kemudian ada lagi beberapa orang yang terlibat di situ. Nah, kalau perusahaannya rata-rata itu ada dua, Andriani sama CV kita. Nah, dua perusahaan besar ini dulu yang menguasai Jogja sebagai produk elemen estetika. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 82, 83. 2 tahun. Ya. Kemudian setelah itu disusul oleh yang namanya CV Saraswati, yaitu miliknya Pak Narno. Nah, kemudian ada Pak Haji juga. Banyak teman-teman Kria atau petinggi Kria waktu itu menorehkan suatu karya dalam suatu pembangunan yang digagas oleh zaman itu oleh Pak Harto. Nah, setelah reformasi semua berganti, termasuk desain pun ada semacam gerakan reformasi yang dulunya kita memakai ukir-ukiran. Kalau daerah tingkat 2 itu kalau tidak memiliki pendopo rasanya tidak sah, rasanya tidak afdol. Nah, sekarang tidak. Setelah reformasi semua menjadi cair, kemudian muncul entitas baru tentang kekriaan yang wujudnya adalah masuk ke dunia industrial dan ini minimalisme. Jadi industrial mulai muncul setelah reformasi sebenarnya. Nah, disitulah gerakan-gerakan yang membuat klasifikasi karya-karya Kria publik untuk publik ya. Kemudian penandanya sebenarnya sangat tegas, yaitu masa reformasi, sebelum reformasi, dan setelah reformasi. Kalau era sekarang. Kalau dulu ada orde lama, orde baru. Nah, sekarang kita bergeser. Di karya pun juga seperti itu. Maka muncul semacam gerakan urbanisme artistik yang dimunculkan oleh teman-teman arsitek. Ketika pada reformasi itu banyak proyek yang tidak jalan di bidang arsitek, dan lari semua ke craft dan art product, termasuk wall deco dan macam-macam. Nah, disitulah kaitannya dengan penanda-penanda zaman yang tadi disampaikan Pak Yenuri. Nah, kemudian tentang ini ya tadi disinggung juga, kemarin disinggung, kemudian tadi juga si Mujar juga mengatakan bahwa 80-an itu adalah masa-masa berontaknya kriawan kontemporer. Dan itu Pak Yenuri waktu itu sebagai saksi, sebagai pejabat dia, sudah pejabat. Nah, kita dari Mujar, Sulis, kemudian banyak teman lain juga yang terlibat sampai turunannya sampai ke Bobsik dan lain-lain, Bram dan sebagainya. Itu adalah awalnya memperjuangkan kebebasan Kria tentang kontemporer tadi. Hasilnya tentu tidak kontemporer beneran, tetapi kita menganggap bahwa kita harus lewat ini. Kalau tiba-tiba kita menentang tradisi, kemudian tiba-tiba kita berpunya paham terlalu modern juga kan nggak punya tempat. Nah, tempatnya kita kalau bahasa Jawa itu kita selamurkan masuk ke dalam dunia kontemporer yang di situ ada tradisi, di situ ada modern, di situ ada pembaruan material dan sebagainya jadi satu, maka muncullah karya-karya yang tadi kita bahas di konteks Pak Mujar dan Pak Sulis kemarin. Nah, itu kaitannya seperti itu. Nah, Pak Yenuri ini waktu itu adalah saksi sebagai penguasa Kria ya, melihat mahasiswa atau adik-adiknya baru berproses. Nah, sekarang ternyata itu membuahkan hasil. Artinya kalau kita melihat karya-karya kekinian dari teman-teman mahasiswa itu sudah sangat jauh, sudah sangat melampaui. Nah, yang perlu digiring kembali adalah tentang teknis yang tadi dikatakan Pak Yenuri. Kalau bisa itu dari desain sampai finishing itu adalah satu orang undagi. Nah, ini pesannya di situ. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita mengolah, memisahkan karya-karya yang seperti itu. Nah, indikasinya cukup jelas kalau kita sebagai kurator itu indikasinya kalau karya itu diproses secara industrial, itu artinya adalah karya itu tidak milik satu orang, tapi kolektif. Nah,
Sekarang tinggal pertanggungjawaban kolektif ini yang harus kita tegakkan. Misalnya, kalau dalam dunia musik itu karya secara kolektif itu disebutkan siapa pemain gitarnya, siapa pemain bassnya, dan siapa produsernya. Nah, di kriya itu perlu diajari semacam itu. Jadi tidak serta-merta misalnya ini suatu pekerjaan yang besar, kemudian hanya karya satu orang, tidak akan mungkin. Nah, ini harus penerjemahan, harus fairness. Nah, itu kira-kira ya pekerjaan kita. Terima kasih, Mas Agus. Mungkin saya kira cukup ya. Closing statement dari Pak Ketua. Pak Januari. Oh, Pak Januari. Oh iya. Yang kita tunggu kan Pak Januari. Oh, ini Enggak. Serem ini, serem. Ini permasalahan yang terkait dengan apa? Dengan karya. Jadi orang yang mengatakan industri itu kan tidak ahli A, tidak ahli B, enggak masalah. Saya ahli D, itu sudah bisa masuk industri. Itu satu penanganan produk. Penanganan produknya itu kan pekerja. Katakanlah seperti ini. Saya ambilkan contoh. Di negara Cina, di seluruh Cina, baik di Hong Kong maupun di Beijing, pembuat satu model tentang, misalnya saya membuat korek, model tentang korek ini ada sendiri, senimannya ada. Misalnya korek ini diukir-ukir bagus sekali, contohnya seperti korek ini. Nah, setelah ini kemudian dibuat cetakan, dibuat modul, kemudian masuk ke komputer, kemudian dibuat, diproses menjadi satu produk industri. Tapi seniman itu tetap digunakan. Jadi ahlinya itu tetap digunakan. Makanya dan itu satu contoh saja. Tidak hanya satu produk, itu banyak sekali produk. Terus saya pesan kepada seluruh karyawan, jangan memutuskan, menjustifikasi bahwa ini adalah milik kita, ini adalah karya kita. Jangan sampai begitu. Kita berbuat itu ikhlas saja. Terus, wah itu ternyata sudah ada orang yang mendahului berkarya seperti itu. Ya silahkan, monggo. Tapi kita kan tujuannya berkarya, mendapatkan hasil. Kalau saya itu, karena begini, seperti di Cina itu, saya ngomong, ini kenyataan di Forbidden City di Beijing itu. Motif kawung sudah ada di pintu-pintu Forbidden City. Motif kawung. Dan kedua, motif teruntum badik. Kalau orang sini mengatakan apa? Kawung itu dari buah yang dihasilkan oleh aren atau buah apa namanya? Aren. Yang dibuat minuman? Apel. Bukan. Apa? Ini apa? Kolang-kaling. Bentuknya kolang-kaling. Tapi keruben-ruben itu kan sudah dikatakan kolang-kaling itu ada milik orang Indonesia atau Jawa. Padahal itu di sana sudah ada 150 tahun sebelum Masehi. Forbidden City itu dia buat. Para wagu itu kalau sudah begitu. Nah, makanya jangan selalu kita mudah mengklaim bahwa itu punya kita. Tidak ada orang lain yang bisa bikin begini. Klaimnya terlambat. Mungkin klaimnya agak kurang kenceng. Mungkin ada teori lain loh Pak. Teori Gatot era kepethuk. Nanti ada yang sama kita pikirkan, tapi kita nggak pernah ketemu. Teori Gatot era kepethuk. Tapi ini cuma anjuran. Mudah-mudahan kita dapat atau bisa berkarya dengan baik tanpa menyinggung-nyinggung perasaan orang lain. Makanya hak setiap bangsa, hak setiap manusia terkait dengan karyanya kita silahkan untuk hidup. Kalau dikatakan saya tidak mencipta, saya meniru, selesai. Ya kan? Kan selesai.
Kalau itu ciptaan saya, itu berarti dia punya tanggung jawab untuk mencipta. Masuk hukum kalau itu sudah di apa? Ya sudah masuk haki misalnya. Tapi itu cuma latar belakang saya terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi monggo silahkan, karena pemuda-pemuda ini yang saya anggap sudah kokoh, tentu bisa berpikir ke arah yang lebih positif. Saya pikir begitu saja. Terima kasih Pak Zainuri. Alhamdulillah, mungkin dari obrolan kita yang santai bisa kita ambil manfaatnya. Dan sahabat Kriawan, sampai di sini obrolan kita, ngobrol bersama Askrina, dan kita lanjutkan di obrolan-obrolan lain dengan tokoh-tokoh lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.